Oke oke oke. Hai. Mantap. Tangannya Pak. Ya ya. Cukup. Langsung ditelepon. Langsung ditelepon. Hal penting sebelum terbang yaitu cek oli. Jadi olinya sekitar separuh, itu artinya top. Misi hari ini terbang ke sekitar 20 menit ke satu desa. Di desa tersebut akan kita jemput kepala desanya. Jadi saya terbang sama Andrew, saya jemput kepala desa, Andrew turun untuk cek satu daerah di mana ada pembukaan lahan lumayan besar menggunakan alat berat, dan sekarang mau bantu aparat desa untuk dia bisa juga melihat dari atas situasinya seperti apa untuk bisa bertindak. Habis terbang dengan kepala desa, saya harus mendarat lagi di kampung tersebut, mengambil Andrew dan baru balik. Jadi misi hari ini lumayan intens dan kita ketemu sesudah di atas ya. Ini ditutup, kalau nggak ditutup bahaya. Oke, penjelasan singkat sebelum kita ketemu lagi sesudah terbang. Saya selalu mendekat pesawat dekat dengan hanggar karena kita akan take off ke arah sana, dan di sana sekitar 1 kilo ada belokan. Jadi kita sejauh mungkin sebelah sana agar kalau kita take off, kita sampai di belokan sana sudah cukup tinggi. Andai mesin mati pada saat kita klaim ambil ketinggian, ini yang paling ditakutkan oleh semua pilot pada saat baru lepas landas, pesawatnya masih begini. Andai mesinnya mati, nanti sudah cukup tinggi atau untuk lurus karena belum sampai ke belokan, atau sudah cukup tinggi untuk mendarat setelah belokannya. Jadi sudah menjadi SOP dari gaya terbang kita di sini. Kita warm up dan kita terbang langsung. Flap, teman, semua oke. Berapa jauh itu? I don't know, kelihatannya itu dekat banget. Oke, coba di grup WhatsApp tanyain. Oke, kita baru take off, kita mau menuju kampungnya. Tapi ada awan besar banget di sana. Memang tadi di Windy saya sudah cek cuaca, ada awan, tapi kita baru bisa melihat dengan jelas sekarang. Kita cari info dengan kontak kita di desa sana, seberapa desa awan besar itu dengan kampung yang kita mau datangi. Sedikit info, Bapak Kilo 100 Sabanana. Bapak Kilo 179 Sidik go ahead, sir. Bapak Kilo 179, 1 seaplane, 2 POV, just airborne at Calawet, 7 nautical miles northwest of Sidik. Heading for local flight, 6 nautical miles southwest of Sidik for local flight, 1,500 feet and below. Bapak Kilo 107 1 seaplane airborne from Rarawen, 7 nautical mile, heading to POB.
For your information, Quebec Alpha Mike scenic area, surface wind 180 degrees 06 knot, visibility 10 km, personal tunnel, cloud base view, towering cumulus 1,300 feet, temperature 31, Juventus 6, KNH 1005, KFA 1000, call when over. Roger, information weather, QNH 1005, next report over 107. Oke. Ada jawaban di sini grup? Belum ada jawaban. Kita tetap menuju di sana. Kita akan assessment pada saat kita mendekati lokasinya. Sudah kabut ya? Kabut ya? Asap atau apa itu? Berarti aplikasi Willy cukup akurat ya? Ya. Masalahnya kalau kita nggak bisa, aku pulang. Aku nggak mau buang minyak. Ya, minyaknya nggak ada sama sekali di TV. Iya, karena pesawat ini walaupun dia tidak butuh gas, tetap butuh minyak ya. Walaupun Pertamax turbo lebih gampang didapat, tapi tetap aja ya, kalau perang seperti sekarang harus kita ekonomi minyak, pastikan. Jadi ini pertimbangan. Nanti kita sampai sana, kita tidak bisa lakukan misi yang kita harus lakukan, berarti kita udah buang minyak berapa liter ya. Jadi itu yang dipertimbangkan. Di video pertama kalian banyak nanya kenapa nggak pastinya lebih efisien menggunakan drone. Kalau drone terang, mungkin bisa lah. Tapi drone konvensional tidak bisa diaplikasi untuk apa yang kita lakukan. Buktinya hari ini, lokasi yang kita survei itu 20 menit terbang dari Kalawet. Jadi untuk kesana aja drone nggak mungkin kan, harus kita kesana secara fisik terbangin drone-nya. Dan kemudian kalau kita di udara seperti ini, kita bisa mengambil inisiatif. Kita untuk survei jauh lebih peka daripada kita terbangin drone. Jadi lagi kita bahas drone konvensional. Jadi drone memang alat yang sangat penting kita gunakan juga. Kita pun pakai drone yang terbang, yang untuk bisa mendeteksi satwa di hutan. Tapi bagus untuk cek sesuatu yang spesifik, yang sudah diidentifikasi. Pesawatnya, ya tentu saja kita juga bisa jauh transportasi. Jadi jauh lebih efisien asal menggunakan pesawat ringan seperti ini yang 1 jam terbang cuma 15 liter pertama. Jadi cukup irit ya, sangat irit. Cukup jelas penjelasannya? Okay, let's see. It's on the edge. Ya. Aku coba cek, aku nggak ada sinyal. Korji. Kenapa di pesawat ini boleh di HP? Karena seharusnya di semua pesawat boleh dinyalain HP. Kalau instrumen semua kabel-kabelnya terisolir dengan betul, sebenarnya sinyal HP tidak akan mempengaruhi instrumen pesawat. Tetapi karena harus safety first kan, makanya di pesawat komersial tidak boleh. Kalau dari foto Pak Nilson, usah sih dia tidak ada awan, tapi kayak gue bilang ya sembunyi dia. Hujan gak di kiri? Ya bisa hujan di sana ya, hujan atau. Tapi di sisi lain kalau dia hujan itu dia akan, karena dia di wing lead terisolir. Kalau dia hujan akan menghilang. Yang pasti kalau dia geser ke kanan, stuck kita nanti. Dia ada jawab lagi tadi. Ada jawab, ada cuman kirim itu, tapi belum aku lagi tanya dia asal ulu iso. Ini arah ulu. Amin ya. Beda foto di arahnya di belakang kampung, mungkin dia nggak lihat. Benar. Pertanyaan gimana di situ informasi atau kita bilang kita OTW ya. Ada standby. Di sana hujan deras. Di sana juga hujan deras. Lagi di belakang sana. Di depan, pas jam 12. Dibilang sama dia itu kami terbang ke sana tapi gak janji mendarat karena di belakang kampung hujan deras. Itu hujan deras di sana. Di sana juga hujan deras. Ya. That's not good ya. Kita bisa stuck ya. Harus sama decision sekarang kita. Kenapa? Harus sama decision sekarang. Ayo mau ke sana atau balik. Itu deras di depan. Ini terlalu deras di depan. Ini lihat di kiri sana itu. Itu juga. Ya. Oke, let's go back. Oke.
kasih tahu di grup. Oke, kita ambil keputusan untuk balik karena di tujuannya hujan deras. Oke, Tapa Kilo 179er, position 12 nautical miles southwest of Sidik. Return to Bay, return to Calawet because of bad weather, 1,500 feet. Tapa Kilo 179er, 12 mile. Back to Calawet due to bad weather. Call when Calawet inside. Next call when Calawet inside, Tapa Kilo 179er. Oh nggak mau, nggak bisa putar-putar itu minyaknya, harus kita pew. Jarang kita lakukan misi seperti ini yang straight lurus, biasanya kita sambil patroli, tapi sekali lagi karena lagi ini minyak, kita harus se-efisien mungkin. Kita tidak mengambil resiko ini hujan, kita tidak bisa nunggu karena jam 4, nanti kalau kita nunggu bisa kita pulang, nggak bisa pulang karena tentu saja pesawat kecil gini nggak bisa terbang malam ya. Dan pesawat manapun sebesar apapun kalau kita mendarat di sungai, di air, kita tidak bisa terbang malam. Jadi ya kita langsung pulang ini, langsung mendarat di sana, kabur karena memang di belakang itu hujan deras. Semoga kalian lihat di 360 ya, kadang mengecewakan. Kalau kita mengalaminya, kita melihat bahwa awan segala begitu gede, tapi pas di video kok kelihatan kecil gitu, biasa saja. Kelihatan kecil, kelihatan jauh, ya kelihatan jauh. Tapa Kilo 179 apa when inside focus stop on water. Tapa Kilo 179er, para when inside for full stop on the water. Happy landing, see you next time. Terima kasih. Oke gagal, kita jumpa lagi di flight berikutnya. Semoga pada saat itu kita bisa sampai sana ya. Oke, setelah gagal terbang sama Andrew untuk datang ke satu desa, ambil kepala desa di sana. Sekarang kopilotnya ganti. Hello, hey. Sama Andrew, cuaca lebih baik walaupun ada hujan besar juga di sana. Tapi polanya sepertinya tidak ke desa yang kita tuju. Jadi tujuannya ke sana sekitar 12 menit lagi. Pertama harus periksa desanya, jadi saya akan terbang sedikit lebih rendah, melihat sungai, kondisinya, sampahnya di sebelah mana, kemudian belok dan segera mendarat. Karena lingkungannya kan ada dinamika, tidak seperti di bandara di mana ada runway yang selalu jelas. Di sini sungainya bisa ada perahu, bisa ada batang kayu atau apa. Jadi survei sekali, putar balik dan segera mendarat agar lingkungannya tidak terlalu banyak berubah. Itu yang kita lakukan pakai seaplane. Kalau bukan di tempat yang kita biasa mendarat, kita selalu survei. Atau kalau kita biasa mendarat seperti di Calawet, kita tahu bahwa sungainya panjang. Jadi selalu siap-siap untuk mendarat sebelum satu obstacle atau sesuatu yang menghalang di sungai. Ada burung kecil tadi. Oh iya, ya, tinggi ini hujan deras ya, tapi arahnya pun ke sana ya. Ya, oke, saya sedikit terlalu tinggi. Nah, kita awasi di sananya pasti di 360 kelihatan hujan deras, tapi dari ramalan. Terima kasih. Cuacanya awannya akan ke sebelah timur. Andai ke sebelah barat, kita akan stuck. Yep. Yaungo, yaitu buat teman-teman juga, Yaungo adalah tata batas desa yang kita datangin. Jadi mungkin nanti kepala desa pengen cek batas-batas wilayahnya. Jadi saya masukin di peta. Resiko lebih besar itu di belakang kita itu, apakah membesar atau tidak nanti. Adakah untuk pulang ya? Oke, saya sudah bisa melihat kampung di depan. Kita harus tahu akan mendarat di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah kiri kampung. Tergantung arus, bukan kekuatan arus, tapi arus yang membawa sampah-sampahnya. Terganggu sama awan itu ke kita. I don't know. Oke, aku buang sedikit ketinggian. Kampungnya ada di sebelah sana.
Aku akan lewat di depan, tapi di seberang sungai sambil melihat sungainya. Jadi sungainya akan di sebelah kiri saya. Ya, lapor bandara kah? Ya, full stop. Kilo 179er, G inside for 10 minutes, full stop on the water. Oke, flap 1. Oke, kayaknya hostage. Tiket kampung memang. Ya. Antingnya ya. Antingnya yang ombaknya papan itu. Alright. Itu ada yang satu yang gede sana ya. Ini. Bukan yang sana. Apanya? Itu ada orang berdiri itu. Oke. Ya boleh aku lari. Oke, jadi launchingnya di situ. Udah apa-apa, nanti kita putar balik ya. Akhirnya karena sedikit dulu. Flap. Nampak kan? Tanpa merata ya, tapi lantingnya tadi aku lihat ini lanting ada satu papan dan ada gap air. Itu yang aku harus lihat juga untuk langkah. Oke, siap-siap. Helmet off. Kenapa? Aku lepas helm ya, dekat situ aja kan. Oke, helmnya dekat situ aja. Tadinya aduh, sampahnya kam. Penyeberang kah? Tapi lihat aja awannya nih, dia ke arah kita dari tadi, jadi harusnya hujannya menjauh. Oke. Tapi bagusnya ini hilang juga. Ya. Kayaknya dia ke sana loh. Ya, dia ke sana. Oke, nanti kalau aku antar dia itu aku mendarat di hilir deh. Oke. Banyak alat Anda. Ya. Talinya udah siap ya. Mereka bantu kok. Mereka bantu kok. Ya. Op. Satu orang bisa minta tolong pegang ini, Pak. Bisa. Hati depannya kena. Ya. Tapi bambunya soft, Pak. Oke, soft ya. Enggak. Ya. Kenapa ada bambu? Oke.
Oke, kasih alatnya ke Pak Kades. Kalinya kita pegang pesawat. Ya, Pak Milson pegang. Kamu kasih alatnya dulu. Belum kenal sama Pak Kades, Kak. Dari saya dulu Pak Kadesnya. Iya. Cuacanya agak bisa aja tapi. Kemarin kami nggak sempat Pak, Iya. soalnya ada 4 ekor, aduh, sampai tertinggal di tas. Orang hutan kah? Iya, semua orang hutan. Sip. Waktu ukur kah? Iya, waktu ukur kemarin. Bisa orang pegang di sini. Aku harus pegang lagi. Pegang di sini. Ya, Pak Milson pegang sini, kasih tali ke anakku. Pak Kades bisa naik ke dalam pesawat. Ya, silakan. Ada bambu. Ya, pantat duluan, duduk duluan. Iya. Iya. Aku harus ambil radio juga. Iya. Wah, des lah. Ingat. Aku pasang tali. Nanti Enzo merengin pesawatnya lah. Aku mundur dikit. Ya mundur dan merengin ya. Oke, ganti dulu. Oke. Enak aja? Enak. Pakai helm nanti Bapak bisa dengar suara saya sesudah kita di atas boleh pakai ini tapi jangan sampai jatuh di dalam sini. Oke, Jadi siap. taruh aja di sebelah. Ini Pak. Ya. Iya. Jadi kalau tapi di atas silakan aja pakai. Oh ya. Karena ikut main. Jadi nggak boleh diganggu ini. Oh Oke? ya, ya, ya. Ya, silakan, Pak. Enak aja? Siap, aman. Oke, nanti untuk bicara ini harus kena bibir. Ya, Oke, siap. harus gitu. Dan kalau silau ini bisa nah dari sini, ya. Nah, Oh, itu. ya. Oke. Aman. Pintu udah tutup. Ya. Tali udah diikat. Oke, mundur pesawat, nak. Mundur dan taruh gini. Siapa angkat? Ini pelampungnya bisa naikin. Enggak usah, Pak. Pak. Dibawa sini. Bawa dulu. Aku bisa. Hati-hati ekor ya. Ya. Batangnya nggak banyak nih. Oke, Ya. hati-hati. Ya.
Tahan ya nak. Ya, Pak. Tadi di situ. Saya yang salah. Oke, bisa dengar aku? Bisa dengar? Bisa Pak. Bisa, oke. Aman. Harus Bisa. lebih dekat, ya. Ya aman Pak. Andrew bisa dengar aku? Ya. Oke, aku clear dan take off ke arah dulu ya. Ya Pak. Oke, nyaman Pak. Alhamdulillah. Oke, kita karena ada awan itu kita nggak mau terganggu, jadi kita ke sana dan kita berangkat ke arah sebaliknya, oke? Siap. Hilir lebih bersih ya, banyak sampah di hulu. Oh ya Pak. Siap. Jadi dua alat ini saya tidak nyalain, makanya tidak mau nyala deh. Ya. Namanya magneto. Test machine dulu. Berat Bapak berapa? 80 bilangnya kemarin. Apa Pak? Beratnya, berat Bapak. 70. Oke, saya coba belok sebelum klotok. Oke, kita ambil ketinggian dulu ya. Ya aman. Hujan di sana. Ya Pak, itu arah hujan Tapi kayak. yang anginnya ke timur, jadi apa namanya mestinya tidak terganggu kita. Ya. Papa Kilo 179 now, just airborne at 15 miles from Fidik for 10 minutes local flight. Our Kilo 179 just airborne from 5 miles from Sydney. 10 minutes. For information, KNET now 1006. When leaving. Greenwich 1006, next call when full stop on the water again ya, akan full stop lagi di Papa Kilo 179. Roger. Copy. Oke, jadi Bapak di peta di depan Bapak ya ada garis merah muda. Ya. Itu tata batas ruji. Oh ya. Biar kita tahu nanti Pak di mana letaknya perbatasan kita kan. Jadi kita ikutin garis merah muda. Ya siap. Oke. Oke. Jadi aku ingin mendekat sini dan kita ke sana. Oke. Oke. Ya, siap Pak. Gimana enak aja? Alhamdulillah enak Pak. Iya. Oke, aku pas di garis merah muda. Oke, dulu kami ke belakang PT Ali ya. Oke. Luas juga wilayah desa. Wah Pak ini Pak, kalau sesuai dasar memang dari kabupaten ya seperti inilah. Ada itu ya, di balik ditaruh kemarin. Coba tingkatin lagi itu mic-nya Pak. Aku sebenarnya kena bibir, kalau bicara itu kena bibir ya. Ya siap. Ya mantap. Oh berarti yang merah muda ini wilayah kita Pak ya? Siap. Pokoknya pas di depan pesawat sebelah kiri punya. Oh ya. Berarti mengarah kilometer 3. Oh ya. Pas ini Pak langsung ada titik koordinat ya Pak ya? Ya aku masukin pas ini titik koordinatnya. Jadi nanti aku bisa kirim dia Bapak. Oke siap Pak. Biar kita lihat. Pas Bapak SMS tadi pagi langsung aku kerjakan di situ. Oh ya nanti kalau kita di lapangan meluncur Pak, Ya. kita teman-teman nanti kan Betul. kan kita ikut ini nanti arahnya. Kalau di situ dia sedikit menjauh dari jalan. Oh iya ini Pak. Ini perusahaan kayu ini yang apa? Bukan perusahaan apa? Bangsal. Padahal ini masuk jali Pak ya. Oh berarti jaraknya dari peta ini ke jalan itu masih jauh Pak ya? Ya itu ada sedikit jarak ini. Jarak ya. Oh ini Bangsal ini. Ya. Tower kilometer 9 masuk ke dalam ini punya posisi ini. Yap. Bisa Bapak minta pajak nih.
Oh ya Pak, ini kan wilayahnya masih kiri ya kan. Habis itu kita belok ya. Oh iya iya. Ini Pak, kalau pesawat ini Pak, kalau 1 kilo per jamnya berapa kilometer Pak ini Pak? Kenapa? Penuh kecepatan lanjutan. Iya. Ini kita sekarang 120 Kilo per jam. ya kilometer per jam. Ini masih banyak hutan ini. Ya Pak, masih perawan Pak itu Pak. Itu ya tengah ini kan. Makanya nanti kan kita kan bisa cari lah nanti. Supaya bisa kita Saya pikir aku juga baru ini sadar itu wilayah desa Bapak itu sampai sini. Iya, makanya kan kita kan nanti kan pas dari sini nanti kan berapa ke dalamnya lagi deh ya. Nah itu. Oke, nanti sekarang kita belok ke kiri. 3 kilometer kita. Cuacanya ngeri di sana. Apa? Hujan di sana di belakang ikan ya. Oh. Kalau putih itu apa Pak? Coba depan dulu. Ini Ali, Oh, PT Ali ya. PT Ali. Desa Bapak di sana, pas di depan pesawat. Oh iya iya itu. Oke, cek orang mendukung, kita tidak akan terlalu lama ya Pak. Oh ya Pak, kita ke arah Pak. Ya, kita ke arah kampung. Kampung aja Pak. Biar aman kita. Karena cuaca Pak kamu Iya, itu nih. Kita akan lewat pas di atas tempat mereka buka lahan kemarin. Oh iya iya iya. Mereka sudah angkut semua itu alat nyedot di. Pak sudah diangkat Pak kemarin. Iya, sudah dilihat. Iya. Pasti depan tuh kampung kita Pak ya. Iya, itu Bapak lihat bekas tambang. Oh itu Pak tambangnya Pak. Iya, di sungai itu. Biar kita langsung lihat Pak tuaki. Ya. Masih ada camp itu belum mereka cabut kayaknya. Oh sudah kak, mereka cabut sudah Pak Pak. Isu Bukhara. Hari kemarin masih ada tendanya. Ya, so kita diangkat Pak kemarin barang-barangnya itu udah. Kayak ini. Oke. Enak kan pakai pesawat bisa lihat semua. Wah ini enak pantau ini mereka ya. Oke, kita ke arah yang mereka nebang kemarin. Bapak lihat di atas. Habis itu aku buang ketinggian dan kita mendarat. Oke, lihat Pak. Ini jalan mereka. Oh ini yang jalan kemarin itu ya Pak. Nah itu kan yang masuk kemarin nih kan. Yap. Ini bukan yang kemarin ini. Itu juga kayaknya udah aman ya. Aman Pak. Oke, aku akan mendarat di hilir ya. Oke Pak. Bapak kilo 179er. For 10 minutes top on the water. Kilo 179er. All full stop on the water 10 minutes. Now when the Next call when departure from Ruji, Bapak kilo 176. Agak buru-buru dikit ya karena cuacanya. Tapi pasti banyak kesempatan lagi kita ya. Aman Pak. Kayak yang mau hujan ini, pelanya itu, nah repas. Nanti lain kali itu kita, kalau sudah ada lanting di sini kan enak. Oh iya. Pesawatnya kan standby. Kembali ke bumi. Waduh. Oke, sorry agak buru-buru ya. Aman Pak. Karena cuaca ya. Yang penting aman ya. Yang penting kita sudah mengevaluasi keadaan dulu Iya. kan di lapangan bagaimana itu terbatas kita kan. Biar tahu nanti kita. Perahu di belakang aku jauh lah. Jauh Pak. Jauh. Aku agak laju karena di belakang parah itu cuacanya itu. Oke Pak. Ini lagi itu kalau ini geser ke Pararawen nggak bisa pulang saya. Iya itu Pak. Biga jauh sih itu. Ya Pak Pararawen di sana. Terus sana kan nyimpang sih ya. Senang ngajak Bapak. Apaan? Cetak pengalaman kita. Pasti ini Pak ya, city crew sudah Pak ya ada. Iya. Nanti aku kirim ke Bapak ya. Di kan kita kan kalau di lapangan nanti survei kan buat teman-teman kan enak kan. Betul. Berarti wilayah kita bisa kita pantau. Oke. Oke. Mantap. Sarannya Pak. Ya. Cukup. Langsung ditelepon. Langsung ditelepon. Cuaca di mana Pak? Cuaca belakang Aman. sama sana itu. Tadi udah mulai terganggu di atas makanya. Halo, Bagi. Agak buru-buru nanti lain kali kalau sudah kita ada lanting di sini
Kita lebih santai. Ini agak buru-buru, cuaca buruk lagi di belakang. Nanti ditahan sama seperti tadi ya, pas angkat. Tadi nggak nyala karena aku lupa naikin ini. Sama kayak Sepit kemarin Pak, lupa kunci. Nanti kita sudah bagian atas ya Tata. Nanti kita bagian bawah. Tata batas desa. Kelihatannya yang bekas itu. Lampung nak. Yuk, makasih banyak ya. Nanti lagi ya. Kamu siap-siap on the water. Ya, aku sambil mantap. Ya, sambil mantau. Ya. Oke, dimundurin persis kayak tadi. Ya, biar berdua. Tadi berat soalnya di situ. Iya. Aku udah lambat lagi nyarain. Aku mau mati pegang. Lupa menyeto. Aku mau mati pegang. Hati-hati ekor ya. Hati-hati biar jamban. Aman. Apa itu? Apa itu? Kena batang. Ada batang. Oke. Oke, hati-hati baling-baling. Tadi kena batang di bawah kah? Itu apa itu? I don't know. Mereka ada batang tenggelam. Masih dicek. Tuh emang gak enak tempatnya gue jujur. Ya. Namanya aku lupa nyalain magneto tadi. Aku mau mati sendiri. Megangnya ya. Ada satu pas titik itu aku udah full tenaga hampir lepas pesawatnya. Pas dia kayak gini kan, udah mau lepas. Sorry. Gak apa-apa. Oke. Nah, ini nyatu sama sana dia. Ya. Tapi memang ke timur tapi membesar. Apa itu? Lain radio aku kan? Sorry. Dia mau geser, Pong. Ya. Tapi mau besar. Ya, besar. Geser lebih melebar. Mana perahunya tadi pas Bapak terbang sana sini? Aku belum menemukan itu di mana nggak ada sampah sih di sini. Karena kalau ini ya air belokan kayaknya dihilir terus mendarat ya. Ini lihat di sana itu ngeri. Plus airnya baru naik dan jadi arusnya kayak gila juga kan. Oke, lihat sampahnya ke depan. Oke. Okay, other up, all clear. Essence ouverte à droite, essence ouverte à gauche. Two flap, kiri kanan. Oke. Belakang itu nggak kena damage si rodernya. Damage. Aman. Karena kena itunya. Aman enggak lah. Instrumen semua oke. Two flap. Oh dia ini mendekat juga itu aneh. Ya baru lihat gelapnya di sebelah kanan. Iya, dari Ini bukan parawet kan? Bukan parawet sana. oke. Oh ya, sorry. Ya karena tadi pas bekas ban. Apanya? Bekas ban di belakang kan agak nonjol sedikit. Oke, nabrak di situ. Epa Kilo 179er, jet airborne to back to Parawen for full stop on the water, 1,500 feet. Greenwich 1006, next call, Parawen inside, Papa Kilo 179er. That would intent. Ya. Aku masalahnya karena kap itu tadi, aku cuman bisa pegang di baut. Dua baut. Jariku sampai merah benar. Oke, suhu kita meningkat ya. Ya. Oke, tadi pesawatnya nggak nyala karena aku lupa magneto. Itu sulitnya kalau kita jadi bush pilot, kita mendarat di tempat yang kita nggak tahu. Ternyata mereka taruh mau baik ya, masyarakat taruh bambu untuk amankan pesawat, tapi sebenarnya malah menyulitkan gitu untuk parkir tadi ya. Ya, karena bambunya gerak. Ya, karena bambunya gerak, nggak mati. Tapi jatuh aku tadi sakit. Dan ya otomatis checklistnya kan nggak bisa ada satu checklist untuk semua tempat yang kita datangin. Jadi kita banyak harus berimprovisasi. Tadi kita cek sedikit yang dibutuhkan kades dan lokasi yang terbuka ya waktu itu. Yang kita mau cek itu sudah diamankan, sudah tidak ada mesin apa-apa lagi. Tapi kita tidak bisa keliling benar-benar seperti yang kita inginkan karena pasti bisa dilihat di 360. Sebelah sananya juga kacau masih cuacanya.
itu sulit juga. Jadi sulit medannya, sulit kita mendarat di tempat yang kita nggak kenal. Sampahnya di mana-mana. Jujur saya sampai sekarang nggak tahu selain di Ilir, nggak tahu harus mendarat di mana di kampung itu karena menyebar itu sampahnya. Jadi itu selalu ada risiko kena. Karena adrenalin, karena banyak hal yang perlu diperhatikan, Enzo sibuk, saya mau nyalain pesawat kok nggak nyala gitu. Ternyata ada yang namanya magneto, yang kiri kanan kiri, yang matikan busi kiri kanan, yang kita gunakan untuk matikan mesin, yang saya sendiri tidak naikin. Jadi itu contoh bahwa tidak ada risiko karena itu di awal kan di air. Tetapi sedemikian rumit dan sedemikian gampang kita bisa lupa sesuatu. Kita bisa buat checklist secanggih apapun, tetap ada resiko kita lupa sesuatu. Resiko tadi adalah Enzo nggak sanggup lagi pegang pesawat, pesawatnya terlepas dan akan kena lanting di bawah dan nggak bisa rusak. Jadi sebenarnya resiko terbesar pesawatnya rusak bukan pada saat terbang, tetapi pada saat merapat di kampung. Andai sayapnya kena kena bangunan atau ya kayak tadi kan pas mundur pung ada kena batang tenggelam ya. Nanti kita harus cek pelampung sebelah kanan. Ini tantangan. Jadi seharusnya lebih santai tadi terbang sama beliau, tapi sekali lagi cuacanya gila. Untung ke arah pulangnya tidak. Jadi saya tetap lewat di atas Dulan nih untuk pulang. Tapi lumayan. Tadi itu aku apalagi under pressure, papa lihat aku udah ya sanggup, papa ya aku lihat gini makin tuh belum naik. Ya sedangkan nggak perhatikan itu, itu yang terpenting. Tadi transisi pas pesawatnya ke belakang ini paling berat di sana. Berat ya. Ekornya tadi aman ya, jauh dari semuanya. Jauh, tapi tadi kalau aku lepas kena. Kalau udah nggak sanggup lagi. Yang paling enak sebenarnya pitching, jadi datang ke pasir. Di situ yang paling tidak ada resiko dan paling nyaman. Kalau seperti tadi, tapi bagus karena kayaknya Kades dengan teman-teman di sana membatasi orang. Datang itu penuh masyarakat di lanting, itu lebih bikin stres lagi. Kalau ini nggak ada, jadi nyaman. Oke, jadi kacau di belakang kita, kacau sebelah lihat hujan deras di sana. Oh ya. Tetapi di depan kita aman. Ya. Hujan lokal mah udah. Iya, bulat. Jadi walaupun beliau tadi terbang paling 15 menit ya. Iya. Tapi sudah lihat yang perlu dilihat. Jadi ada dulu tambang emas di situ, sudah tidak ada lagi. Diperiksa tadi tidak ada mesin lagi, dan lewat di atas hutan yang pernah dibuka itu yang kita dapat info sudah tidak ada sama sekali alat di situ. Itu keunggulan pesawat ya. Walaupun buru-buru terbang 15 menit, dalam 15 menit kita menyelesaikan tugas mungkin perlu 2 hari kalau kita jalan kaki itu datangin kedua tempat tersebut. Jadi kadang di negara tropis seperti ini juga kita harus hati-hati. Kita merasa wah udaranya tenang sekali, tapi kadang itu tenang sebelum badai. Kan ada istilah seperti itu, tapi itu benar loh. Jadi harus kita baca tenangnya kenapa? Karena memang cuaca tenang atau itu sepertinya tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu yang lain. Tapi satu keuntungan sekali lagi ya, kita bisa turun di sungai ya. Nggak harus kembali ke bandara. Andai di bandara hujan bingung, kita kan pakai float. Jadi ya hujan di sini ya kita mendarat lebih di hulu, lebih di hilir. Aku suka mendarat di hulu sih, jadi bisa turun seperti perahu, ikutin arus. Sudah pernah terjadi, tapi bukan karena cuaca. Ya, karena terjadi sekali karena instrumen saya pernah bermasalah. Tiba-tiba tuh mesinnya itu gila. Jadi kita harus lakukan precaution landing. Jadi bukan emergency landing karena pesawatnya terbang dalam kondisi normal, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan. Apakah instrumennya rusak atau mesin? Karena ragu di situ, kita harus mendarat di tempat yang paling dekat. Waktu itu saya di Ilir mendarat dan perlu untuk pulang itu ada 45 menit di air all speed. Dan ternyata cuma instrumen yang rusak. Tetapi itu wajib, jangan ambil resiko. Ada tempat untuk mendarat, ya mendaratlah di situ. Dan cukup jadi berita waktu itu karena lewat di depan kampung. Ada di mana-mana di medsos waktu itu ya. Di kampung Lemon. Dan aku yang speed juga saat itu. Ya kamu kawal ya.
Oke, sebentar lagi kita akan hubungi menara untuk menyampaikan bahwa kita sudah Parawen Insight. Artinya kita sudah melihat Parawen dan kita akan mulai siapkan pesawat untuk descent dan landing. Yes. Kata kilo 107 ini Parawen Insight ke Fusta Penawata. Kilo 107 para ikat på Modoatar, Heavy Landing, Parawen, Sinus Flight. See you, terima kasih banyak. Oke, sekarang urusan menara selesai. Kita tambah ke kampung. Dan kampungnya langsung harus belok kanan. Jadi SOP-nya adalah kalau kita tambah kampung, di kampung kita harus 500 feet di atas permukaan tanah, EGL namanya, above the ground. Dan ya, itu akan bunyi di telinga saya, 500 feet, 500. Jadi itu memastikan bahwa kita di ketinggian yang tepat. Artinya sekarang saya harus mulai konfigurasi pesawat untuk mendarat dengan pasang flap 1. Kalau flapnya yang jadi begini di sayap, gunanya 2. Membuat pesawat bisa terbang dengan kecepatan lebih rendah, tetapi dia juga mempelankan pesawat. Jadi kita kehilangan kecepatan sedikit horizontal. Untuk tetap melaju yang sama, kita harus hidung ke bawah. Dan untuk hidung ke bawah, otomatis kita buang ketinggian dan kita dengan kecepatan yang sama, kita tidak terlalu jauh. Itu yang kita lakukan. Jadi flap 1 sampai ke base-nya adalah belokan terakhir buat saya itu di kampung sana. Di 500 feet-nya, habis belokan akan kita extend lagi flapnya. Di flap 2 akan kita dikonfigurasi untuk mendarat. Kita bisa melihat dari asap sana, asapnya dari timur. Jadi di bawah tidak berubah, walaupun di atasnya berubah. Asap sama timur atau asap di sini barat. Membingungkan. Jadi mungkin ada rotor dari bukit ya, nah. Oke, 1000 feet sedikit terlalu tinggi. Dari 110 km per hour. One flap, itu kecepatan maksimal di flap 1. Kita tidak boleh overspeed. Saya buang lagi mesin, otomatis saya tambah pitch ke bawah untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Ingat, kita terbang bukan karena kita punya sayap. Kita terbang karena kita laju. Batu pun bisa terbang asal kita lempar dengan cepat, dengan laju. Oke, 110. Oke, 500 di atas permukaan tanah, 700 di atas permukaan laut. Saya bisa tambah sedikit gas. Saya buka ini karena matahari akan di belakang untuk mendarat. Dan yang paling ditakutkan kalau airnya ada di cermin. Tapi ada perahu 1. Oke, saya belok untuk final. 110, one flap. Dan masih belum keluar. Kita lihat apakah ada perahu, ada apa. Clear, lihat clear. Clear, sampahnya sebelah kiri. Kita akan mendarat sebelah kanan. Oke, flap 2. Flap 2 melambatkan pesawat lagi. Kita di 100. Final. Oke, kita akan kena terlalu dini. Saya tambah gas sedikit. Ya, ada baik. Ada perahu atau speed yang datang di sana? Speed kah? Iya. Oke, kita harus di air jauh dini kalau gitu. Nice. Amazing.
bedanya bukan speed tapi klotok, tapi ombaknya akan gede, jadi saya harus stop di sini. Oke, semoga kalian enjoy video ini. Ikut terbang sama kami. Ini ombaknya gede, akan goyang. Kita turunin rudder, goyang. Ombak harus selalu ambil dari samping ya. Ruddernya aman kan? Ruddernya aman, oke. Thank you banget. Kita ketemu di video berikutnya. Terbang demi alam. Bisa bersama Enzo, bisa bersama Andrew, bisa sendiri. Yang pasti, thank you banget for watching. Dan see ya. Bye-bye. Alright, kenapa orange?